Good morning. Hari ini aku ada di rumah mama aku di Ruteng karena kita mau pergi ke Lombok road trip. Jadi road trip itu maksudnya adalah jalan menggunakan mobil ya, bukan pakai pesawat. Ya memang pakai kapal laut sih, kan beda pulau ya. Sorry kalau kalian dengar suara anjing aku di depan karena anjing-anjing aku lagi waktunya makan sekarang karena sekarang udah hampir siang. Dan kita mau langsung berangkat. Sebenarnya kita nggak berangkat, cuma aku, mama, sama papaku doang. Tapi berangkatnya juga sama ama sama paman aku. Cuma mereka itu datangnya kan dari desa ya. Jadi mereka kloter kedua gitu. Kita berangkat duluan dari Ruteng, baru nanti kita bakal ketemu di Labuan Bajo. Halo. Halo. Aduh, kamu jatuh. Sampai ketemu 10 hari lagi. Bye-bye Noah. Lihat ini. Lihat yang ini nih. Habis dari mana kau? Kamu habis dari mana? Hah? Kamu lihat kotor semua teman-teman. Dia main lumpur. Iya, main lumpur. Jangan kasih aku tatapan kayak gitu. Kamu main lumpur. Mau kemana? Kau mau kemana? Kau mau kemana? Kau kotor ya? Ya, ambil. Ini yang kotor nih. Perjalanan ke Labuan itu kurang lebih 4 jam. Jadi kita bakal 4 jam di dalam mobil. Dan dadah Noah. Oh, Noah nganterin sampai depan gerbang. Nanti kau kameramen ya. Dadah Noah. Oke, kita coba makan makanan yang dikasih sama ama. Apa namanya? Tebiang? Tebiang. Kukira cookies ya, ternyata kayak ote-ote. Apa isinya? Sayur. Bikin itu? Hujan, kita berhenti dulu makan. Yang bilang kalau misalnya Labuan Bajo itu kayak Bali, jawabannya sebenarnya benar. Karena bagus banget, pinggir itu langsung dermaga dan kelihatan lautnya. Ini kita ada di pinggir, apa nih namanya ya? Kayak di pinggir lah tempat pejalan kaki gitu. Dan di sini kalian bisa lihat sih, ini namanya Puncak Waringin, teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini itu ada dermaga, itu mercusuar. Ada dermaga, rumah-rumah orang yang kalian lihat di sana, pojok-pojok itu adalah kapal-kapalnya dan ini kondisinya lagi sunset. Dan yang pastinya kalau ke sini kalian bisa foto-foto juga karena di situ tuh banyak pulau kecil-kecilnya. Jadi ada pulau kecil-kecil yang bisa dikunjungi naik speedboat ya. Sama naik boat juga bisa sih. Bagus banget. Itu teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ada orang-orang yang kayak jalan, itu semacam tempat community service-nya kayaknya ya. Jadi bisa bebas orang kalau misalnya mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik skuter, itu bisa. Nah ini marinanya nih, ini adalah Marina Labuan Bajo. Kayaknya itu memang tempat juga untuk community lain gitu. Yang kalian lihat, yang aku tunjuk, itu adalah tempat duduk-duduk. Ada banyak orang juga di situ lumayan. Lagi duduk-duduk santai sore. Harusnya gratis ya, harusnya gratis nih di sini nih. Sedangkan jalan-jalannya itu seperti ini ya. Jadi jalan-jalannya juga nggak terlalu besar. Kalau di Labuan Bajo untuk jalan wisatanya kecil. Ada 2 ini, bisa buat 2 mobil saja. Dan bagus ya, banyak sekali pohon-pohon. Ini kayak pohon ini deh ya, kayak pohon kecil, pohon kelapa gitu. Karena lagi musim durian, ada yang jual durian juga. Di sini juga ada yang terkenal yaitu Kampung Ujung. Ini sudah tempatnya, jualannya seafood, makanan mentah dan juga nggak mentah sepertinya. Karena ada yang jual ikan berjejer. Oh, jadi dia kayak di Jimbaran gitu ya. Langsung dibakar-bakar gitu loh. Jadi kalian pesen, dihitung kiloan per ons, langsung dibakar di tempat. Udah kayak Jimbaran.
Di sini sih nilai plusnya ya, kalau kalian ke Labuan Bajo dia itu perjalan kaki friendly. Jadi ada tempat memang untuk berjalan kaki. Jadi kalian nggak jalan kaki di pinggir jalan, ada trotoarnya. Dan pemandangannya bagus sekali. Pemandangannya itu laut, pantai, dan juga yang pastinya banyak sekali perahu dan kapal. Ini juga ada tempat untuk KFC nih. Biasanya kalau kita kangen KFC, pengen makan KFC, perginya ke sini, ruko-ruko ini, karena ada Starbucks, ada KFC, ada macam-macam juga, ada toko-toko. Ini kayak beach walk jatuhnya ya. Jadi kurang lebih begitulah ya, kita review Labuan Bajo ini kurang lebih seperti itu dari kulit luarnya. Kalau kalian mau mampir sendiri, kalian coba-coba sendiri makanannya, terus ketemu orang-orang di sini juga. Tapi cukup bagus menurut aku, menjadi alternatif. Kalau kalian udah bosan ke Bali, bisa ke sini juga. Di kanan kiri ini nggak kayak Bali ya. Kalau Bali kan banyak yang jual merchandise segala macam. Di sini paling kayak pijet, ada mixway juga udah di sini. Ada bar. Baiklah, kita harus pergi karena kapal ferinya berangkat jam 4. Ini tas yang aku bawa buat naik ke kapal ferinya, karena di kapal feri nggak mungkin dong ngeluarin koper. Jadinya ada satu tas kayak tas gym gitu yang udah sengaja aku bawa. Tapi sebelum kita ke kapal feri, mau ngejemput ama aku dulu sama paman aku di KFC yang kemarin. Ama. Itu ama dia. Kita masuk dulu ke KFC-nya. Hai. Oleh ama, sudah beli makan? Hanya beli es krim saya ama nih. Makan tuh. Udah makan sudah di jalan. Jadi teman-teman, mama aku tuh kan punya hadiah buat ama, yaitu tas ini. Ama itu suka banget pakai tas kecil. Tas dia itu rusak bagian ininya, tali panjangnya. Jadi tas ini bakal aku bawa. Jadi aku rencananya bakal ngisi dompetnya ama ini dengan uang buat dia bekal ke Lombok. Saya akan mengambil uang. Duitnya bakal aku masukin dulu ke dalam tas. Jadi ama aku surprise gitu ya. Dia ngeliat duitnya, dia kayak surprise gitu. Ini buat uang belanja. Tasnya baru ya, by the way. Ini bukan tas bekas ya, ini tas baru. Yuk kita lihat reaksinya ama. Suaranya terpaksa harus aku mute karena ada orang marah-marah di KFC bule 2 orang. Jadi basically ama ini ngomong apa isinya, terus aku bilang ada isinya uang untuk ama belanja, dan ama senang sekali. Itu tadi reaksinya ama juga nunjukin ke orang tua aku uang di dalam tasnya. Kita mau langsung ke kapal ferinya sekarang karena jam 4 itu harus check-in. Jadi kita harus boarding kayak naik pesawat. Kita sudah sampai, ini di terminal Labuan Bajo, bukan terminal ini ya bus ya, ini terminal kapal. Oh, ada kelasnya. Apa yang membedakan oranye dan merah nih? Kamar. Oh, kamarnya. Nih ama punya nih. Jangan terlalu ketat, Ama. Oh, kami ekonomi nih kan? Oh, kanan. Oh, ekonomi dulu, nyusup. Jadi yang coklat ini ekonomi, dan yang punya ama ini bisnis kelas. Kita punya coklat semua. Kau coklat, Jawal? Coklat semua. Hanya ama bisnis kelas. Hanya mama dan ama saja bisnis kelas nih. Kosong kamar. Astaga. Jadi ini tuh adalah pertama kalinya Jamale. Pertama kali ke Labuan toh. Pertama kali naik kapal. Pertama kali naik pesawat. Bukan penjual kue namanya. Kalau bekalnya bukan kue bikinan sendiri. Ada nastar, isinya nanas. Terus ada kue ini dari kerabat, dari teman, namanya kue Ovaltine. Dia coklat sama kacang. Terus ada kue kacang juga di bawah. Nah, ini ada juga kue kurma. 2 kue yang bentuknya aneh ini. Bentuknya lain ya. Ini itu kue bikinan kerabat, temannya ama, saudaranya ama. Yang lainnya kita bikin sendiri kue-kuenya. Ini aku pengen nyoba banget sih ini 2 kue ini. Sambil menunggu kapal datang, kita akan coba. Keras.
lempar anjing nggak mati nih. Iya mah keras ya. Kita coba kue kedua. Ini adalah kue kurma. Jadi harusnya tengahnya kurma dibalur sama kaca. Dalamnya kue ternyata dibalur sama karamel dan dibalur kacang. Ini enak nih. Ini di check in kan dulu pakai tiket sebelum bisa masuk ke kapal. Jadi nanti bisa ya, nggak ada penyusup atau penumpang gelap. Yuk, kita masuk. Ini sebelah udah laut. Kita masuk ke dalam kapalnya. Dalamnya ini ya kayak ini parkiran mall. Iya, Besar sekali dalamnya ini kayak parkiran mall loh, teman-teman. Nah, ini kita sudah ada di bawah, tapi sepertinya kita akan parkir di sini kalau nggak turun lagi ya, ikut mobil hitam di depan. Kita udah sampai dan kita sekarang mau masuk ke dalam lift karena kapal sebesar ini kalau nggak ada lift bahaya ya, harus ada liftnya. Ini sama Ama, kita mau masuk ke dalam lift. Ternyata ada ruang karaoke, ruang fitness, ruang jogging track, restoran juga ada, musola, ruang medis. Ini sih luar biasa ya, keren ya. Macam-macam di sini nih, ada karaoke juga bahkan. Awas kena pintu kau tuhin. Bye bye. Bisa. Ya, kita masuk ke dalam. Panas banget, kita harus ke lantai 4 dan ini desel-deselan karena liftnya cuma 2 dan dua-duanya selalu full. Yuk, kita langsung saja melihat penampakannya. Oh wow. Nih, ada ruangan-ruangannya, kita tour teman-teman. Kita langsung touring. Ini ber-AC ya, ruangannya ber-AC dan bagus sekali. Ini kita harus check in hotel dulu. Bagus ya, dia kayak gold gitu loh. Ini ruang informasinya, nanti kita harus check in di sini. Untuk sekarang kita duduk dulu di sini. Tidak goyang tuh kapalnya tuh. Wow, bagian atasnya ini teman-teman dia mirror dan kondisinya sebenarnya seperti hotel, cuma ceilingnya ini pendek ya Mae. Dia punya ceiling atas ini pendek. Nah, ini perbandingan pas paman aku berdiri. Perbandingannya ya, jarak antara sengnya itu atas dengan kepala tidak banyak. Ya, baiklah. Ini kita akan menuju ke kamar VIP. Kita sekarang OTW kamar. Wow. Ini tuh kamar kabin, teman-teman. Jadi kamar kabinnya seperti ini, atas bawah kayak losmen ya. Jadi dikasih makan, ini ada ayam, nasi ayam, ada sop. Makanannya semua dibungkus plastik seperti ini, jadi higienis ya. Di sini dapat ayam, kayaknya ayam bumbu, ada telur dadar, ada melon, dan juga ada plecing kangkung harusnya. Makan! Ayamnya keras, agak hambar. Tapi ya udah lah ya teman-teman. Namanya juga makanan di kapal, kita nggak bisa berekspektasi. Coba telur dadar. Enak kok telur dadarnya. Kangkung. Enak kangkungnya, pedes. Pedes kangkungnya. Enak melonnya kan? Jadi yang kurang sebenarnya sambal biar nggak terlalu kering ya, karena ayamnya nggak ada kuahnya, notabene kering, telurnya kering. Ama nggak suka ayamnya, dia ganti KFC. Dia ganti ayam KFC. Efek gigi nggak kuat. Ama punya makanan KFC. Karena Ama tidak suka ayamnya nih. Nah ini kamar orang yang masih kosong. Kamar atas dan kamar bawah sama semua. Ya kurang lebih begini. Dia dapat kasur yang juga tidak terlalu tebal. Kasurnya cuma ya tipis lah ya.
Terus juga dia tidak dapat bantal, tidak dapat guling, pokoknya seala kadarnya juga. Ini dia punya bantal yang disediakan. Di sana ada lampu, di situ juga ada colokan USB, jadi nggak ada stop kontak. Dia hanya pakai colokan kabel USB aja. Terus itu ada buat lampu, lampunya dim light ya, jadi lampunya sendiri juga tidak terang. Oh iya, sama di setiap ini ya, ruangan ini ada gorden. Jadi bisa ditutup rapat seperti ini untuk privacy kalau mau tidur atau mungkin mau ganti baju juga bisa. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian lounge dari kapal ini. Jadi kapal ini tidak hanya kamar di belakang, tapi dia juga banyak fitur-fitur yang bakal kalian lihat. Ini adalah ruang duduk kelas 3 masuknya. Tuh. Nih kursi-kursinya. Seperti di kereta ya, tapi kursinya kelihatan empuk dan juga ada setelannya di bagian bawah. Kayaknya aku mau coba duduk ya, seempuk apa, karena dari bentuknya aja empuk dan ini empuk loh. Wah, ini betah sih duduk. Ini itu posisinya seperti duduk di kursi kereta, tapi yang eksekutif ya. Jadi dia memang tebal. Dan ini bisa di-adjust dari kakinya, punggungnya bisa di-adjust semua. Jadi bisa tiduran, jadi nyaman perjalanan jauh. Selanjutnya di sini ada lounge atau ruang untuk bekerja, untuk duduk-duduk. Ada vending machine juga di sini yang pakai uang. Ini ada tulisannya nih 15.000, 20.000, 15.000. Nah, sisanya di sini full kamar-kamar. Di sini juga ada lounge, ruang duduk eksekutif. Ini sepertinya juga tidak bisa masuk ya. Coba kita coba dulu. Oh ya, tidak bisa masuk, tapi ruang tunggunya kurang lebih seperti itu. Sisanya begini aja sih, minimalis, simple, ceilingnya tidak terlalu tinggi. By the way, ini itu adalah ruangan yang punyanya VIP ya, yang per orang harga kamarnya kurang lebih 500.000 dan ini yang didapat. Ini beda kalau misalnya kamarnya ekonomi. Kalau di ekonomi kamarnya beda lagi. Oke, aku mau coba tidur di dalam kamar kecil ini. Aku pengen tahu sih sekecil itukah kamarnya jadi nggak bisa tidur. Sebenarnya nggak kecil sih ya. Kita coba nih tidur di kamarnya. Coba. Tinggi aku 150 dan aku rasa masih ada ruang kurang lebih di kaki itu 10 cm. Jadi 10 sampai 15 cm. Jadi seharusnya kalau orang yang tingginya di atas 170, 175 mungkin nggak bisa ya tidur dengan kaki selonjor. Oke, ini adalah ruangan karaoke dan juga mungkin ruang makan ya. Jadi ini tempat tidur yang ekonomi. Sekarang aku mau naik buat melihat sunset. Capek guys. Ini manual dan tangganya itu jaraknya lebar-lebar. Oh, wow. Jadi ini adalah race track. Kalau mau lari ke sini nih, muter gitu. Kalau mau lari ya. Wow, ada tempat beginian di atas kapal. Ini adalah bagian paling atas kapal. Ada lampunya, RGB juga. Jadi kondisinya ini sudah sekitar mau jam 7 dan kapalnya belum berangkat. Janjinya sih ini nyala ya. Oke, janjinya sih ini memang diberangkatkan jam 4, tapi ternyata tidak berangkat, delay karena menunggu mobil-mobil yang lain. Nanti aku bakal tunjukin di sana masih ada mobil-mobil yang juga barusan masuk untuk check-in. Tapi kurang lebih pemandangannya kayak gini. Wow sih, ini aja kapalnya belum jalan, jadi memang kita nggak bisa ya tahu arus ombaknya seperti apa, kita nggak tahu guncangannya seperti apa naik di atas kapal sebesar ini. Cuma kurang lebih ini bagus sekali. Dan ini adalah kamar kami karena sudah diisi sama barang-barang. Itu mereka berdua ama lagi baca novel, mama juga mungkin baca novel. Nah, aku sama Ama tidurnya di bawah. Di dalam, kau dalam, cari luar. Ama bilang saya tidur dalam, Ama tidur luar. Hai teman-teman, sekarang udah malam banget dan aku udah ngapus make up. Aku sama Jamal nih, Jamal lagi belajar cara menggambar di iPad
Aku mau ngomong besok aku bakal lanjut lagi vlognya ketika aku udah sampai di Lombok. Kita bakal seru-seruan di Lombok, kita bakal beraktivitas di Lombok, dan aku bakal ngevlogin semua buat kalian. Jadi serasa kayak kalian ikut aku ngevlog di Lombok gitu, ikut aku liburan. So terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, like dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa besok mampir lagi, aku bakal upload rutin 3 kali seminggu buat vlog dan setiap hari buat short. Dan terima kasih, besok mampir lagi, anggap aja rumah sendiri. Bye bye.